Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Asterina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Nah, CSR ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Nah, definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya. Nah, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting. Karena itu, kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini. Tidak hanya sekadar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya. Arti CSR dalam perspektif Islam. Nah, CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Artinya tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder yang terdiri dari sinergi 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. Nah, jadi inti dari CSR adalah bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, people, dan kelestarian lingkungan hidup, planet, di sekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan untung atau profit jangka panjang yang akan didapat. Nah, contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial, dan guna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Baik, mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, NIM 602022019003, yang akan melanjutkan materi kedua, yaitu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan ini ada 3 macam, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Pertama, yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah muncul citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan perusahaan juga akan dianggap masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga mengakibatkan perusahaan justru akan memperoleh tanggapan positif bagi masyarakat. Setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat, perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan di masyarakat. Kedua, yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial ini yang dilakukan oleh perusahaan sangat jelas. Selain membawa perusahaan kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat.
masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan antara produsen dan konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik, tidak hanya di sekitar perekonomian tetapi dalam sektor sosial dan pembangunan dan lain-lainnya. Ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah, dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah, juga sangatlah jelas pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk membuat tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat sebagai tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Itulah tadi penjelasan dari materi kedua. Selanjutnya materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neswati, nomor urut 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Syed Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, seperti antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 dominan. Yang pertama yaitu pelaku-pelaku organisasi, yang mana meliputi A. Hubungan perusahaan dengan pekerja. Dalam perusahaan, seseorang manajer harus menilai kinerja seseorang dengan jujur dan adil dalam mengambil keputusan memberikan apakah yang adil dalam organisasi Islam. Upaya harus dicantumkan dengan cara adil baik pekerja maupun juga majikan. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Pelaku usaha lain. Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu lingkungan alam. Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam, di mana Islam menekankan bahwa para manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungannya di sekitar, di mana sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peranan khalifah, seseorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Dan yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dalam organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justri, NIM 162022091033. Dalam kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam. Kejadian perusahaan dalam membentuk tanggung jawab sosial terbagi menjadi 3 implementasi yang dominan.
Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial terhadap para pelaku perusahaan dan stakeholder. Stakeholder dalam hal ini terdiri dari inspektor atau pemilik, koordinator, pelanggan, pelayanan, pemerintah dan masyarakat. Islam mendorong hubungan chemistry antara para pebisnis dengan stakeholder internal maupun eksternal perusahaan dalam hal kebaikan dan saling menguntungkan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang yang artinya begini, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan kebaikan, dan janganlah engkau tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya siksa Allah itu berat bagimu. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam. Bagi umat juga harus memperhatikan dalam kegiatan ini. Alam sudah menyediakan kita untuk kita berusaha. Lingkungan alam dapat berupa lingkungan biotik maupun abiotik, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Itu semuanya harus dijaga dan dilestarikan bagi seorang wirausaha atau pebisnis. 3. Tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Selain bertanggung jawab terhadap pihak yang berwenang dalam suatu usaha lingkungan alam, pihak usaha seharusnya memperbaiki perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Islam selalu menyuruh untuk berbuat atau menolong ke orang-orang yang lemah, miskin dan margial. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 75 mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kaven Serman, NIM 602022019013. Baik, di sini saya akan membawakan materi kelima mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, baik itu bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memperlancar operasional perusahaan sehingga bebas dari gangguan. Menurut Keraf tahun 1998 menyebutkan bahwa perlu adanya tanggung jawab sosial perusahaan karena yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memfokuskan pandangannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya alam. Aktivitas bisnis diharapkan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang langka, melainkan diperlukannya pula pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan adanya lingkungan sosial yang lebih baik dapat mendorong keberhasilan suatu bisnis. Semakin baik lingkungan sosial tersebut, maka akan semakin besar keberhasilan suatu bisnis tersebut. Yang keempat yaitu kekuasaan dan perimbangan tanggung jawab. Dengan adanya kekuasaan yang besar tanpa diimbangi dengan tanggung jawab, maka akan menciptakan bisnis yang mampu menghancurkan suatu masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya bisnis dengan perimbangan tanggung jawab. Yang kelima yaitu keuntungan yang dalam waktu keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Keuntungan dalam jangka waktu yang panjang ini dengan adanya terciptanya lingkungan sosial yang baik, maka dapat menciptakan citra yang positif di masyarakat sehingga mampu memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri.
Selanjutnya, jika dilihat dari etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep dari ihsan yang merupakan konsep ajaran etika yang paling mulia. Ihsan merupakan melakukan perbuatan baik dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa akan perbuatan tersebut. Sebagai umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak hanya menyangkut aspek materi, melainkan menyangkut aspek keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada konsep yang lebih mulia dari hal tersebut, yaitu salah satunya terdapat dalam rukun Islam yaitu mengenai infak, zakat, dan sedekah. Dengan pengumpulan instrumen tersebut dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong suatu masyarakat. Selain itu, oleh karena itu, dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan banyak keuntungan, terutama bagi satu masyarakat, sehingga diperlukannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis.